Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, di sebuah kampung yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah rumah besar yang sudah lama kosong. Konon, rumah itu dulunya adalah tempat tinggal sebuah keluarga kaya raya. Akan tetapi setelah terjadinya kecelakaan tragis yang menimpa salah satu keluarganya, namun keluarga tersebut menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan terbengkalai. Dan desas-desus mulai beredar mengenai penunggu yang menghuni rumah itu. Suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Ahmad, yang mana dia baru saja pindah ke kampung itu dan mendengar cerita-cerita aneh tentang rumah kosong tersebut. Teman-temannya memperingatkan Ahmad untuk tidak mendekati rumah itu, karena banyak yang mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh arwah penasaran yang tidak pernah tenang. Namun, rasa penasaran Ahmad begitu besar. Dan suatu malam, ia memutuskan untuk melihat rumah kosong itu sendiri. Singkat cerita, malam itu Ahmad berjalan menuju rumah yang dimaksud. Rumah itu tampak sangat angker. Di halaman rumahnya terdapat pohon yang sangat besar dan jendela-jendela yang retak, dan pintu depan yang berderik seolah menantangnya untuk masuk. Langkah Ahmad terhenti beberapa meter sebelum ia benar-benar mencapai pintu. Angin malam yang dingin berhembus sangat kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Dengan hati berdebar, Ahmad melangkah masuk. Rumah itu sangat gelap sekali. Tidak ada cahaya sedikit pun. Lalu ia membuka sebuah pintu yang ada di depannya dan langsung memasuki ruangan tamu yang penuh dengan debu. Di sudut ruangan terdapat sebuah lukisan tua yang tampaknya menggambarkan keluarga yang dulu tinggal di sana. Ahmad memandangi lukisan itu dengan tatapan mata tajam, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dan suara anak kecil seperti sedang berlarian dari lantai atas. Suara itu perlahan, namun semakin lama semakin keras. Ahmad mencoba untuk mengabaikannya, namun semakin ia mencoba untuk pergi, suara itu semakin mendekat. Rasa takut mulai merayapi dirinya, namun rasa penasaran membawanya untuk mencari sumber di mana suara itu berasal.
Ahmad memanjat tangga kayu yang sudah rapuh, dan di setiap langkah yang diambilnya semakin membuat suasana semakin mencekam. Di lantai atas, ia menemukan sebuah pintu yang terbuka sedikit, seperti mengundangnya untuk masuk. Dengan napas tertahan, Ahmad mulai mendorong pintu itu sedikit demi sedikit. Di dalam ruangan itu, ia melihat seorang wanita tua yang duduk kursi goyang. Matanya kosong, menatap ke depan, seolah tidak melihat apapun. Ahmad merasa tubuhnya sangat kaku, tidak bisa bergerak, dan suaranya tertahan di tenggorokannya. Wanita itu perlahan berbalik, dan wajahnya sangat hancur sekali. "Kamu kenapa datang ke sini?" Suara wanita itu terdengar serak dan dalam, seperti berasal dari alam yang sangat jauh. Dengan sekuat tenaga, Ahmad berusaha untuk berbalik dan berlari. Namun, kakinya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Tiba-tiba, angin sangat kencang bertiup, menutup pintu di belakangnya dengan keras. Ahmad mencoba meronta, namun wanita itu sudah berdiri di depannya. Matanya kini penuh dengan api kemarahan. "Jangan coba pergi. Kamu sudah terjebak di sini," wanita itu berbisik. Ahmad berusaha untuk berteriak, namun suaranya tak keluar. Ia merasa tercekik, tubuhnya semakin lemah, seolah ada sesuatu yang menghisap energi tubuhnya saat itu. Ia merasakan sesuatu yang dingin di tengkuknya, dan sebuah tangan dingin menggenggam pergelangan tangannya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok bayangan gelap yang melayang di udara. Tanpa diduga, wanita tua itu hilang begitu saja. Dan bayangan gelap itu mendekat dengan cepat, merenggut seluruh keberaniannya. Sesaat sebelum semuanya menjadi gelap, Ahmad mendengar suara tawa yang amat sangat menyeramkan menggema di seluruh ruangan itu. Keesokan harinya, warga di kampung tersebut mulai mendatangi lagi rumah kosong itu. Dan anehnya, Ahmad tidak pernah terlihat lagi. Kemungkinan besar Ahmad terjebak di dalam alam lain bersama penunggu rumah kosong itu. Namun, beberapa orang yang berani mendekat rumah itu mengaku mendengar suara tawa wanita tua itu dan suara langkah
yang semakin mendekat ke arah mereka. Dan rumah itu kembali menjadi tempat yang amat sangat terkutuk, yang siapa saja datang ke sana pasti akan mengalami hal yang di luar nalar. Setiap malam, jika kamu berani mendekat ke rumah itu, kamu mungkin bisa mendengar langkah-langkah yang berat, suara tawa yang amat sangat mengerikan, dan merasa ada yang mengawasimu dari bayang-bayang yang gelap. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ahmad. Namun, ada salah seorang warga yang mengatakan bahwa Ahmad terjebak di alam lain bersama penunggu rumah itu. Ada satu jalan supaya Ahmad bisa kembali, yaitu dengan cara mengaji di tempat rumah kosong itu. Singkat cerita, kira-kira 3 hari setelah Ahmad menghilang, sebut saja di kampung itu ada yang bernama Ustadz Rian. Warga kampung tersebut mengatakan semua kejadian kepada Ustadz Rian. Pak Ustadz, ada seorang anak yang tiba-tiba menghilang di rumah itu, ujar warga tempat. Mungkin kita harus mengadakan pengajian di rumah itu supaya Ahmad bisa kembali lagi ke alam dunia. Itulah salah satu kunci agar dia bisa kembali, ucap Ustadz itu. Semua warga sepakat untuk mengadakan pengajian di rumah itu. Malam pun mulai tiba. Warga bergegas bersama Ustadz Rian untuk mengadakan pengajian di rumah kosong tersebut. Singkat cerita, pengajian pun dimulai. Tidak lama pengajian dimulai, di pertengahan pengajian ada suara yang aneh dan menyeramkan, dan suara itu adalah suara wanita yang mukanya sangat hancur. Ustadz Rian sangat kaget karena melihat sesosok yang tidak lazim. Ustadz Rian pun lalu membaca doa supaya arwahnya bisa tenang.
apa kamu datang ke rumah ini? Rumah ini adalah kerajaan dari semua makhluk halus. Kamu berani datang ke sini mengantarkan nyawamu, ucap wanita itu. Ustadz Rian tidak banyak cerita, cuma tersenyum. Tak lama kemudian, Ustadz Rian pun membacakan semua doa yang dia bisa. Ditemani bersama warga semuanya. Panas, panas. Apa yang kalian baca ini? Panas. Sambil terus membaca, Ustadz Rian menyalakan sebuah api. Ternyata api ini bertujuan untuk membakar wanita yang ada di rumah itu. Wanita itu kepanasan, menjerit-jerit, seakan mengalami kesakitan yang amat sangat. Tiba-tiba di balik sebuah pintu muncul sesosok anak. Ternyata anak itu adalah Ahmad. Badannya menjadi kurus, rambutnya kusam, baju-bajunya menjadi lusuh. Tolong saya. Sambil Ahmad meminta pertolongan. Di dalam kemudian, semua warga yang ikut bersama Ustadz Rian menghampiri Ahmad. Alhamdulillah, berkat semuanya, terutama berkat Ustadz Rian, Ahmad bisa kembali lagi ke alamnya. Ahmad menceritakan semuanya ke Ustadz Rian dan semua warga. Selama 3 hari, Ahmad berada di alam yang sangat belum pernah dia temui sebelumnya. Di alam sana banyak sekali makhluk yang menyeramkan. Salah satunya wanita itu. Ternyata usul wanita itu adalah salah satu keluarga penunggu rumah itu yang dulunya mengalami kecelakaan dan tidak dimakamkan secara semestinya. Jadi arwahnya penasaran meminta untuk disempurnakan. Dan yang lebih seramnya lagi, wanita ini dikuburnya di belakang rumah itu. Wanita ini korban kecelakaan tabrak lari dan keluarganya semuanya meninggalkannya
begitu saja. Singkat cerita, mereka pulang dan Ustadz Rian bersama warga mengadani rumah itu, dan alhamdulillah berkat kejadian semua itu, rumah itu sampai sekarang tidak menjadi angker. Dan yang lebih menariknya, rumah itu sekarang menjadi sebuah toko baju.